Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menanggapi berbagai kasus-kasus yang ada di dalam kelas. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Ahmad Harul Yakin, teman saya Aditya Putra, dan Ilham Mahdan dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik topik demonstrasi kontekstual, di mana nantinya kami akan menyelesaikan kasus terkait permasalahan yang ada di dalam kelas. Kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Pada kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pada kasus 3, Pak Made juga guru yang mengajar di Bali. Beliau mengajar bahasa Indonesia dengan mendeskripsikan lingkungan sekitar, sehingga peserta didik mampu menyesuaikan yang ada di lingkungan sekitar seperti pantai dan makanan khas di Bali. Sehingga kami mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di atas, yaitu yang pertama, percobaan dalam memberikan soal yang berbeda pada kasus 1 telah diberikan contoh di awal terkait cara pengerjaannya. Yang kedua, jenis kegiatan belajar yang diharapkan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dari kasus 1. Pada kasus 2, peserta didik kelas 1 kurang pandai berhitung. Juga upaya yang tepat dalam membantu kelas 1 untuk memahami materi. Sedangkan yang ketiga adalah kesesuaian ketika menyampaikan teori Pak Made dan latar belakang peserta didiknya, juga prinsip yang digunakan Pak Made dalam pembelajaran. Kita masuk penyebab munculnya kasus. Kasus pertama, adanya prosedur dari awal guru memberikan urutan atau langkah-langkah yang diikuti peserta didik dalam pembelajaran matematika. Sedangkan pada kasus 2, penyebab munculnya yaitu kurang adanya perhatian dan dukungan dalam memberikan upaya yang tepat untuk membantu peserta didik. Kasus yang ketiga, pemahaman latar belakang yang beragam untuk dikolaborasikan dalam pembelajaran. Tindak lanjut kasus pertama, dikarenakan guru sudah memberikan contoh cara pengerjaan di awal pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengerjakannya. Teori dalam pembelajaran adalah sosial kognitif dari contoh yang diberikan gurunya. Sebagai guru SD, contohnya pada pembelajaran matematika materi pecahan, dalam menambah wawasan peserta didik kita dapat memberikan langkah-langkah penyelesaian soal tanpa menjawab langsung sehingga dapat dikembangkan dengan menerapkan teori konstruktivisme. Sekarang kita masuk ke tindak lanjut kasus 2. Bu Rina sebagai seorang guru perlu memahamkan dengan cara yang konkret atau nyata, atau dengan asesmen diagnostik di awal. Untuk kasus ini, Bu Rina bisa menggunakan model berhitung dengan jari tangan, kemudian bisa mendemonstrasikan dengan cara membawa benda dengan macam yang berbeda, misalkan seperti 2 buah semangka dan 3 buah jeruk, atau guru menempelkan alat peraga angka-angka dalam bentuk poster. Untuk teori yang tepat untuk kasus ini, Bu Rina dapat menggunakan teori belajar sosial kognitif, karena pada kasus ini anak masih belum bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Oke, kita lanjut ke tindak lanjut 3.
kesesuaian, dan prinsip. Kesesuaian di sini adalah hal yang menjadi keputusan di mana secara langsung kita ikuti teori belajar sosial kognitif. Mereka diberikan topik terkait pantai dan makanan khas yang ada di Bali. Mereka semakin mengerti akan adanya wawasan yang luas terkait hal tersebut. Namun kekurangannya di sini ialah mereka tidak bisa bereksplorasi dengan yang lainnya. Prinsip yang digunakan adalah belajar sosial dan kognitif. Mereka selain dari lingkungannya juga mendapatkan wawasan dari gurunya berdasarkan topiknya. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.